Terima kasih Anda masih menyaksikan Rosi. Saya mengundang Pak Said Didu karena Pak Said Didu termasuk satu dari kelompok pertama dalam rangkaian pertemuan para tokoh dengan Presiden Prabowo Subianto. Ada hal yang ingin saya klarifikasi Pak Said Didu karena Pak Abraham dan beberapa tokoh lainnya mengatakan ada pembicaraan dengan Pak Presiden soal reformasi Polri dan kemudian soal pergantian Kapolri. Di situ terasa semacam reformasi polisi ini nggak akan bisa jalan kalau Kapolrinya nggak diganti. Itu rasanya seruan dari para tokoh gitu kira-kira. Dan itu kemudian dibantah oleh Ketua Komisi 3 Pak Habibur Rahman yang mengatakan itu tidak ada. Tidak benar bahwa reformasi ada pembicaraan dengan Presiden tentang pergantian Kapolri. Jadi sebenarnya pembicaraan tentang reformasi Polri dan pergantian Kapolri ada atau enggak? Agak mendalam. Ada? Ada, dan sampai Pak Presiden menanyakan, karena Susno kan, ada Susno 2G. Kira-kira yang baik itu yang mana sih? Apakah polisi itu dibawa langsung presiden atau dibawa kementerian? Itu presiden bertanya dan dijelaskan oleh Susno 2G dan kita jelaskan. Memang nuansa pertemuan malam itu kita menyatakan bahwa Pak, ini tuntutan publik tentang Kapolri ini tidak bisa diabaikan karena seakan-akan apapun yang presiden lakukan, kalau ini tidak dilakukan itu seakan-akan presiden takut kepada Kapolri. Itu intinya. Nah, dan malam itu menurut saya terklarifikasi bahwa anggapan kita selama ini kan selalu publik menyatakan dia tidak berani mengganti karena mungkin ada alas budi atau mungkin ada sesuatu yang dia pegang. Itu kan yang ada di publik. Nah, malam ini terbantahkan menurut saya. Karena balas budi maksudnya karena kemenangan Pak Prabowo dan Mas Gibran adalah karena juga campur tangan Parcok. Dan dijelaskan bahwa, dan datanya ada yang menjelaskan bahwa pada saat itu Parcok ini konsentrasi memenangkan partainya Kaisang. PSI. Bukan memenangkan Prabowo. Nah, jadi tidak ada bahwa itu belas budi. Dan setelah itu. Oh, itu konteksnya. Jadi Anda menangkap kesan bahwa Pak Prabowo tidak takut untuk melakukan reformasi di kepolisian karena dia tidak merasa bahwa harus balas budi. Nah, terkonfirmasi lagi setelah itu pertemuan kan saya 6 mata dengan beliau dan menyampaikan langkah-langkah yang diambil mereformasi Polri. Oh, ini setelah 5 tokoh terus Bapak saya bersama Pak Presiden, Pak Said Didu dan satu tokoh lagi. Satu orang ini. Dan saya dengarkan dengan tekun. Jadi saya menyatakan ke publik rencana Presiden melakukan reformasi Polri itu menurut saya sudah jalan yang benar dan mencapai titik tertentu yang saya Nah, jadi apa yang dikatakan oleh Habibur Rahman itu menurut saya ini saya menyayangkan karena Habibur Rahman itu Partai Gerindra dan menaikkan menjadi keputusan pleno seakan-akan menekan presiden untuk tidak ada pilihan kecuali bahwa Kapolri harus dibawa presiden. Padahal presiden malam itu masih bertanya yang mana yang terbaik. Nah, saya sekasihan presiden janganlah menekan presiden. Biarkanlah presiden ngambil keputusan. Nah, jadi menyatakan salah kaprah menurut saya Pak Habibur Rahman mungkin dia tidak tahu karena memang dia nggak hadir gitu ya. Tapi yang saya sayangkan kader Partai Gerindra yang seakan-akan menekan presiden agar mengambil keputusan sesuai dengan keputusan Komisi 3. Yang menarik Mbak Rosi, baru kali ini loh namanya keputusan komisi dinaikkan di pleno yang tidak terkait dengan pemilihan orang, keputusan itu dinaikkan. Nah, jadi padahal Pak Presiden lagi jernih betul untuk memikirkan, saya membacanya begini. Presiden ini tidak gegabah hanya penggantian Kapolri menyelesaikan masalah polisi. Karena sudah sering sekali penggantian Kapolri. Saya mendengarkan ini dia menyelesaikan secara tuntas tentang kepolisian sehingga terkesan lamban penggantian Kapolri. Itu. Jadi pergantian orang itu bukan melulu akan menyelesaikan masalah semuanya. Nah, tapi Anda menangkap bahwa ini bukan karena urusan balas budi. Dan ini juga bukan karena ada semacam ketakutan. Karena nggak punya orang. Pertanyaannya adalah sebenarnya punya orang atau enggak? Kalau mohon maaf dia
nama itu disebutkan dan saya tahu. Saya tahu dan menurut saya oke. Oke, kalau itu langkah itu dilakukan, saya yakin itu rakyat akan dapat tepuk tangan. Oke. Prabowo akan dapat tepuk tangan kalau yang dia jelaskan saat itu Namata dia lakukan. Saya yakin bahwa rakyat mungkin akan berpesta menyatakan kami sudah punya presiden yang sebenarnya. Itu. Jadi, tentu Anda tidak bisa mengatakan sekarang Pak Said Didu, enggak. tetapi nanti ketika ada pengumuman entah kapan itu prerogatif Presiden Prabowo, itu akan saya tanyakan kembali ke Pak Said Didu. Apakah ini orangnya yang sama dengan yang dikatakan pada Anda pada saat pertemuan Namata? Pertanyaan terakhir saya Pak Said Didu, Anda kan tadi Anda mengklasifikasikan orang-orang bertemu di rumah itu adalah orang dalam, pavilion, yang belum benar masuk ke dalam, lalu orang yang sudah kehilangan harapan atau orang yang tetap masih memiliki harapan. Anda di posisi yang mana setelah bertemu dengan Presiden? Saya selalu bahwa saya di posisi orang luar dan yang punya harapan, yang menitipkan harapan. Kan begini, kenapa saya menyatakan bahwa saya punya harapan ke dia? Karena saya ini ketemu presiden yang punya patriotisme, punya nasionalisme, dan punya keberanian untuk melakukan perbaikan. Nah, yang menarik itu pada saat selesai itu, kayaknya kita perlu ketemu 2 minggu sekali. Presiden sibuk lah Pak. Saya bilang Pak, udahlah Pak, kami butuh keputusan tiap hari, bukan pertemuan 2 minggu sekali. Tapi ada keputusan, saya perlu suntikan keberanian. Nah, saya bilang Pak, kurang berani, enggak, Anda lebih berani dari saya. Mau masuk presiden ngomong gitu apa? Iya, dan maksudnya mungkin ya. Kan saya kan bukan pejabat, tapi berani mau dia. Nah, he's trying to be modest. Ya. Nah, jadi saya menganggap bahwa sepertinya presiden memang ini butuh dukungan rakyat agar dia butuh keberanian untuk mengambil langkah yang tegas. Karena niatnya saya bilang, saya kan menyatakan Mbak Rosi, saya percaya presiden niatnya 1000% saya percaya. Tapi saya frustrasi tentang caranya. Anda percaya 1000% pada niatnya, tapi frustasi dengan caranya. Nah, setelah saya ketemu malam ini, ternyata bukan omon-omon, dia punya niat dan ingin melaksanakan, dan dilaksanakan sepertinya itu hampir tiap hari dilaksanakan, cuma tidak diumumkan di pelaksanaannya. Saya mengambil contoh tadi tentang pengunduran diri OJK. Nah, ini saya berharap, yang problemnya sebenarnya adalah Pak Presiden tidak punya jubir yang menyampaikan apa yang sudah dilaksanakan. Yang mampu mengartikulasikan apa yang menjadi prinsip-prinsip atau landasan berpikir mengapa ia mengambil keputusan ini. Karena terlihat sekali misalnya soal Board of Peace itu. Nah, begitu para mantan Menlu atau sekelas Pak Dino Jalal kemudian bisa memahami karena hanya itu yang ada di meja kan, pilihan satu-satu yang harus diambil dan bisa punya peluang untuk keluar kalau itu tidak sesuai. Artinya memang ada gap antara apa yang menjadi bagian dari keputusan seorang presiden dan bagaimana itu dikomunikasikan pada publik. Jadi Pak Said Didu siap jadi jubir Pak Presiden? Saya mungkin lebih bermanfaat bersama rakyat di luar untuk membantu presiden di dalam untuk melaksanakan apa yang dia cita-citakan. Untuk begini, negeri ini butuh pemimpin yang kuat karena kerusakannya harus dihentikan. Jangan kembali lagi. Saya mengingatkan teman-teman yang menganggap oposisi, hentikan sekarang kita mendukung si A, si B, si C. Karena faktanya oligarki juga di belakang mereka. Itu yang, akhirnya kalau kita mendukung si A, maka dia jual kita ke oligarki. Nah, jadi udahlah, kita sekarang punya agenda mengembalikan kedaulatan. Nah, yang menarik Bu Rosi, pada saat Pak Presiden, saya besok akan rapat tentang pembentukan gerakan merebut kembali kedaulatan. GMKR itu? GMKR. Langsung aku dukung. Aku depan. Spontan. Artinya memang di kepala beliau dulu itu bahwa kedaulatan ini harus dikembalikan. Secara prinsip pasti setuju. Tetapi ketika ada salah satu tokoh yang mengatakan adili Jokowi, makzulkan Gibran, saya rasa itu
belum tentu juga sejalan dengan apa yang menjadi rasanya presiden. Saya pikir ya, itu ya. Tapi saya bilang menyatakan begini. Saya tanya teman-teman, kenapa ini muncul? Dia bilang, karena inilah yang menghambat kedaulatan dikembalikan. Kan 3 di situ kan. Reformasi Polri, ya tangkap adanya Jokowi dan saya bilang kenapa ini masuk? Enggak, ini penghambat kembalinya kedaulatan. Jadi tapi saya yakin betul. Kan begini, Pak Prabowo kan begini. Kalau kita lihat, saya selalu menyatakan Pak Prabowo ini otaknya Rambo, hatinya Rinto. Jadi maksudnya semangatnya untuk memperbaiki ya semangat Rambo, tapi kasih sayangnya itu lagu-lagu Rinto kan kita tahu. Nah, jadi tapi itulah Prabowo. Nah, tapi dia tidak juga menyatakan bahwa saya menyatakan begini. Pak Prabowo tidak mau menghukum orang, tapi dia tidak melindungi orang yang kena hukum. Itu tangkapan saya sekarang. Pak Prabowo tidak ada niat menghukum orang, tapi tidak mau membela orang yang memang melanggar hukum. Oke, clear kalau begitu. Clear. Terima kasih Pak Said Didu. Saya rasa ini cukup menjelaskan tentang pertemuan tadi dan rasanya tetap nyalakan optimisme, bukan dukung-mendukung orang, tetapi yang didukung adalah kebijakannya. Ya. Terima kasih ya Pak Said Didu. Terima kasih. Selamat malam. Dan terima kasih juga bagi Anda yang telah menyaksikan Rosi. Kita jumpa lagi Kamis depan hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa.